ada dua amal manusia yang kalian dalam kondisi maaf sekotor apapun pasti diterima amalannya. Yang pertama adalah sholawat, yang kedua sedekah. Kalau sholat ada wudunya, mesti khusus segala macam. Dua amal yang paling ringan hisapnya. Dalam kondisi kita sekotor apapun pasti bypass keterima langsung. Pertama sholawat, kedua sedekah. Saya yakin yang nonton ini insya Allah kena semua. Karena hampir setiap orang hidup itu dihampiri sama yang namanya masalah. Dan ketika mereka mencari sebuah titik solusi, itu sangat berat. Karena ego yang bicara. Pemimpin itu keberhasilan dia diakui sebagai pencapaian anak buahnya. Tapi kesalahan anak buahnya diakui sebagai kesalahan dia. Itu baru pemimpin. Gak terbalik ya. Kesalahan dia dilempar ke anak buahnya, keberhasilan anak buahnya diakuin sebagai keberhasilan dia sebagai pemimpin. Anda punya mimpi, Anda nggak tahu bahwa Anda bisa menjamin nggak setiap karyawan punya rumah di dunia, tapi Anda pengen setiap karyawan punya rumah di surganya. Jadi Anda pengen bangun masjid atas nama orang tuanya karyawan Anda yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat A1, alhamdulillah hari ini kita kedatangan sama seorang pengusaha muslim yang sungguh fenomenal. Yang saya dengar namanya ada katanya Habib, tapi kalau dibilang Habib ini saya baru lihat nih, wajahnya begitu manis. Kalau saya manggilnya biasanya Mas Ares tuh, namanya Ares. Ares itu kayak dewa. Nah, luar biasanya penghasilannya itu 51% disedekahkan untuk masjid maupun untuk pesantren. Itu sedekahnya. Jadi bagaimana kita pengen tahu nih, kira-kira tips and triknya kesuksesan yang beliau bangun untuk membangun Glek. Nah, Habib izin, Ana panggilnya Habib atau Mas atau Bang Habib nih. Nah ini sahabat A1 biar tahu ini orang fenomenal. Jadi ini pertanyaan yang sangat sering orang tanya, manggilnya apa? Kalau panggil Habib karena punya mahabbah sama Rasulullah, silakan panggil Habib. Jangan ikutin tren. Satu dunia manggil Habib, kita ikut-ikutan manggil Habib. Iya. Karena memanggil Habib itu adalah bentuk penghormatan sama Rasulullah. Layaknya manggil anak bos adalah bentuk penghormatan sama bosnya. Bos gitu ya. Tapi kalau belum ada mahabbah sama Rasulullah, nggak apa-apa panggil Mas atau panggil Bang atau mungkin panggil nama aja. Ini soal fundamental, soal kecintaan itu soal keyakinan hati, bukan soal tren. Oke. Sahabat A1 kita garis bawahi, kalau kita ada punya kecintaan sama Rasulullah, kita panggil Habib. Kalau memang kita kayaknya nggak usah deh panggil Mas, juga nggak apa-apa, katanya panggil Mas Ares. Tapi kalau saya bilang panggil Bang Habib takut nggak sopan. Kita panggil aja Habib Ares, yang kebetulan beliau adalah marganya Asatiri. Begitu ya Bebe? Insya Allah ya. Saya tuh agak serem kalau berdialog sama para habaib karena ilmunya luar biasa. Habib, maafin saya satu bangku bukan berarti saya tidak hormat. Mestinya saya di bawahnya Habib nih, Bib. Secara tapi penghormatan. Jangan di bawah. Jangan. Iya. Perutnya kelipet. Nah, Bib, apa trigger yang membuat Habib punya kasih keuntungan 51%? Mus, ini kalau ujian skripsi atau tesis langsung ditanya paling dalam nih, paling lengkap nih kan, paling trigger. Jadi alasannya ada beberapa nih sebenarnya kenapa angka 51% itu muncul. Yang pertama, kita tahu ya bahwasanya orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Itu setengah dari asetnya itu dikasih ke yayasan. Setengah Dan aset. bikin dari aneh dari kecil, walaupun badan aneh gak pernah kecil ya dari kecil ya, sampai aneh sekarang itu dia selalu orang terkaya di dunia. Oke. 50%. Ada lagi sekarang Mark Zuckerberg yang notabene punya Facebook. Setengahnya aset Facebook itu buat yayasannya dia. Ini asetnya dia tambah besar banget ya. Notabene dua ini tuh, satu adalah Kristen, satu adalah Yahudi. Tapi mereka sangat begitu yakin dengan konsep sedekah. Nah, padahal sedekah itu konsep yang diajarkan sama Islam. Anda sebagai Muslim nggak mungkin sama kayak mereka, harusnya berbeda. Maka di 51 itu pertama. Yang kedua, konsep yang kedua, aneh mulai belajar jadi orang baik, belum jadi orang baik sampai sekarang, tapi belajar jadi orang baik. Itu pas usia aneh 32 tahun. 32 tahun itu
itu kayak setengah plus satunya usia Rasulullah ya. Rasulullah kan 63 tahun. Iya. Ane 32 tuh kayak Setengahnya setengah Rasul. plus satu. Jadi Ane mengenang 51% hidup Ane yang sia-sia itu dengan digelek. Jadi Ane punya motivasi buat menghapus banyak kesalahan, banyak dosa, banyak amal salah yang Ane lakukan dulu. Yang ketiga, mengandung sebuah makna bahwa 51% itu lebih besar daripada 50. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat, harusnya porsi yang terbesar dibalikin lagi ke Allah. Kalau antum beli aneh kue, kuenya bagian besarnya aneh kasih lagi ke antum atau ke keluarganya antum, pasti antum akan lebih ngasih, lebih besar lagi kelak. Walaupun logikanya Allah nggak sama kayak manusia, Iya. cuma mengandung nilai bahwasanya Allah selalu harus mendapat bagian yang lebih besar daripada manusia. Maka jangan Muslim itu banyak banget, ya aneh udah zakat nih. Zakat itu kok cuma 2,5%, nggak usah dibanggain, itu kewajiban. Kayak masuk tol bayarnya sesuai tarif. Kalau dia masuk tol ngasih tips ke penjaga tolnya, zaman dulu masih belum ada imane, tolnya 10.000 ngasihnya 100.000 nggak kembalian, nah itu baru dia bangga ya. Cuma kalau zakat 2,5%, Nggak perlu ada yang ya dibanggain. itu emang nggak ada. Kewajiban ya, Bib? Kewajiban. Kewajiban apa pelit gitu? Ya, wallahu a'lam. Ya Allah. Nah, berarti 51%. Ownernya di Glek itu Habib sendiri kan? Sebenarnya aneh di Glek itu CEO. Si ownernya Nakoda, siapa? ownernya Allah harusnya. Cuman dua hal yang kita punya di dunia ini. Amal soleh sama amal salah. Pahala sama dosa. Yang lain bukan punya kita. Anak kita pun, istri kita, nyawa kita pun juga bukan punya kita. La ilaha. Kita cuma nakoda doang, dititipin. Jadi 51%, 51%-nya itu Allah. Jadi Habib perbandingan pembedaannya adalah kalau yang sebelah 50%, Habib 51%. 100%. Allah, kita aja belum Jadi punya pernah. Allahnya 50%, punya kitanya 49%. Kalau Habib udah ngasih 51%, kemana tuh Bib? Ke pondok pesantren kah? Ke masjid kah? Ke guru kah? Terus mau ngapain kasih ke mereka? Kan masih banyak keluarga. Yang mungkin keluarganya juga mungkin ya Bib. Yang notabene juga ya lebih kayak Habib lah. Sukses lah bahasanya. Jadi banyak sekali yang terjadi saat ini adalah kita amal ke siapapun bawaannya salah mulu di mata orang. Kita ke Palestina, tetangga kita kan ada. Kita ke tetangga, saudara kita kan ada. Betul. Kita ke saudara, kan saudara banyak yang support. Kenapa nggak ke tetangga aja yang dia nggak punya keluarga? Pokoknya salah mulu kita bikin. Padahal Anda selalu bilang, kalau orang yang sedekah, mau dia terang-terangan, mau dia sambil bikin konten, mau dia dipamerin, itu jauh lebih baik daripada kalian yang nggak sedekah apa-apa. Jadi sejatinya kemanapun tidak menjadi komparasi bahwa ini menjadi lebih penting daripada yang ini. Bahwa anak kita perlu makan dan tetangga kita kalau nggak makan dia udah bisa masuk rumah sakit karena udah 3 hari nggak makan, ya maka perbandingannya adalah mereka lebih penting gitu. Dan Allah lebih tahu kira-kira niat dari hambanya itu kayak gimana. Nah, Ane punya mimpi, Ane nggak tahu bahwa Ane bisa menjamin nggak setiap karyawan punya rumah di dunia, tapi Ane pengen setiap karyawan punya rumah di surganya. Jadi Ane pengen bangun masjid atas nama orang tuanya karyawan Ane yang terlibat. Alhamdulillah atas izin Allah kami sudah bangun 2 masjid dan 1 pondok mengaji. Oke. Oh berarti ini masjid bukan namanya Habib, misalkan Habib Ares As-Satiri, bukan? Enggak, nama orang tuanya karyawan Ane semuanya. Jadi Kan karyawan banyak, Bib. Apa yang bikin Habib kasih nama? Saya pakai nama misalkan nama karyawannya Nana, pakai Nana gitu. Ya, karena saat ini kebetulan Allah kasih Ane kemampuan memimpin mereka. Ketika Ane menjadi karyawan, Ane juga pengen Ane dapat hadiah dari leader Ane juga hal yang sama ya. Artinya Ane nggak bisa sampai pada tahapan sekarang kalau nggak ada mereka semuanya. Nggak ada CEO yang hebat, yang ada tim yang hebat ya. Nggak ada pemimpin yang hebat. Pemimpin itu keberhasilan dia diakui sebagai pencapaian anak buahnya. Tapi kesalahan anak buahnya diakui sebagai kesalahan dia. Itu baru pemimpin. Nggak terbalik ya. Kesalahan dia dilempar ke anak buahnya, keberhasilan anak buahnya diakuin sebagai keberhasilan dia sebagai pemimpin. Seorang pemimpin itu harusnya adalah keberhasilan anak buah, keberhasilan dia diakuin sebagai inilah kerja tim, dan kesalahan timnya diakuin sebagai kesalahan dia yang sebagai pemimpin. Nah berarti Habib kan pasti akan pilih karyawannya sesuai kriterianya Habib nih. Apakah mesti S1 atau minimal SMA atau bisa baca Quran atau apa menurut Habib? Sejatinya ketika kita memulai visi ini sebenarnya
yang paling besar yang bisa mengawal sebuah visi itu adalah sebenarnya bukan kemampuan intelektual, tapi kemampuan hati. Kemampuan hati, heart ya. Karena ketika kemampuan intelektual terbatas, Iya, iya. dia tahu kapan dia mesti makan, kapan dia mesti tidur, kapan dia mesti bekerja. Itu hati atau otak? SOP. SOP. Cuma kalau hati nggak usah aneh jelasin, kita tahulah kinerja atau kerjanya seorang ibu kita, yang kadang dia orang tidur dia masih gendong kita, nyusuin atau mungkin bikin makan tengah malam, pagi-pagi bangun lebih dulu buat ngejemur, buat nyetrika. Itu gak ada SOP-nya, itu kerja hati. Gak ada alarm capeknya. Kita tahu juga guru-guru ngaji kita, guru-guru kita malam orang konsul sampai tengah malam, pagi masih mimpin di masjid lagi, kadang sampai ke pedalaman kemana, ya sehat walafiat. Itu udah bukan dimensi otak lagi yang kerja. Kerja hati. Kerja hati semuanya. Ini kayak ma'rifat nih, man arafan nafsahu Ini ownernya memang soleh karena memang beliau basicnya adalah habaib. Nah, kedua itu Bib, apa namanya, berarti apakah mesti ada hafal Quran atau ayat? Apa aja Bib syaratnya menjadi gini? Insya Allah yang nonton di sini nih, oh kayaknya saya pengen masuk jadi karyawannya Habib deh di Gelek. Syaratnya apa tuh Bib buat menjadi karyawannya di Gelek? Yang pertama pastinya karyawannya muslim. Kedua, mereka hafal 5 surat selain 3 kul, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Yang ketiga, mereka nggak ngerokok. Tatoan sama ngerokok bagi aneh lebih penting, nggak ngerokok. Tatoan sudah terjadi ya, nggak ngerokok. Dan yang keempat, ya mereka bisa menghargai core purpose-nya Gelek, rohnya Gelek itu apa. Karena jangan sampai mereka kerja hanya sekedar kerja yang dibayar aja. Cuma mereka nggak tahu betapa pentingnya kalau mereka kerja tidak maksimal, mereka bisa menghalangi Gelek membangun masjid setiap tahunnya gitu. Jadi mereka mesti tahu mereka ada di mana dan mereka sepenting apa dan mereka harus melakukan apa, itu yang paling penting. Berarti mereka mesti punya giroh ya gitu. Berarti sama-sama owner nih kalau saya bilang. Harusnya. Jadi di sini saya nggak pernah sebut karyawan sebenarnya, saya nyebut tim ya. Baik tim ketika negosiasi CEO-nya turun ya saya timnya mereka gitu. Ketika ada trouble di outlet mereka yang turun ya mereka timnya saya. Jadi kita semua tim amal soleh. Tim amal soleh. Iya, yang bisa jadi saya terhambat atau mungkin nauzubillah min dzalik nggak masuk surganya gara-gara saya zalim ke mereka, atau sebaliknya mereka pun juga nggak masuk gara-gara mereka zalim sama melakukan amanah yang baik sesuai arahannya saya gitu. Nah, berarti kan ada syarat khusus mesti baca Quran, hafal 5 surah dan bisa baca Quran. Pertanyaannya, ada nggak yang kontra ini bikin ini bikin yayasan pesantren atau apa? Nah, ya itu. Jadi kita nih di bangsa kita yang mayoritas, kita jadi kayak minoritas ya. Kita untuk memperjuangkan atau membela syariat kita pun juga itu nggak gampang ya. Jadi ini mau menerima sebagai barista atau sebagai kru outlet atau sebagai marbot masjid gitu. Iya, marbot masjid. Iya, ya saya bilang menjadi siapapun, menjadi CEO, menjadi presiden, menjadi menteri, baca Quran itu adalah hal yang wajib. Iya. Bukan hanya bisa baca ketika igobil tuh, buat nikah, buat tajwa, buat niat nikah, tapi juga dalam keseharian baca Quran tuh hal yang sangat penting. Bahkan salah satu guru saya, Kiai Lukmanul Hakim Pontianak, kesalahan terbesar beliau adalah ketika mengabaikan Quran. Jadi Quran itu penting. Kalau kita pengen ngomong sama Allah lewat sholat, tapi kalau Allah pengen ngomong sama kita lewat Quran. Luar biasa. Jadi digarisbawahi, sahabat A1, kalau kita ingin bicara sama Allah, maka lewatlah dengan sholat. Tapi ketika kita pengen tahu Allah bicara sama kita, itu melalui Quran. Yaitu kita baca Quran, gitu ya Habibie. Baca artinya pasti ada hal yang diarahkan sama Allah buat. Tapi nggak wajib ini anak santri yang jadi karyawan, enggak ya? Wajib, siapapun punya kesempatan buat jadi sukses, buat belajar, buat mencari nafkah, dan tentu setiap orang punya kewajiban buat membela agamanya Allah. Nah, berarti ini kalau saya lihat udah berhasil nih, Bib. Udah berapa banyak outletnya? Satu itu, Bib. Kedua, ini franchise atau tidak? Rasanya sama apa tidak, kan gitu, Bib. Terus ada komplain nggak? Payah nih Gelek begini, tahu? Oh, Gelek enak banget nih. Atau mereka minum Gelek, saya sambil sedekah. Apa tuh, Bib, kesan dan pesannya si konsumen, customer? Ini saya minta izin meluruskan abang saya yang lebih senior. Bahwasanya keberhasilan itu bukan dari soal banyaknya outlet, tapi banyaknya manfaat kita buat orang.
Allahumma sholli. Kalau kita banyak outlet tapi waktu kita buat sowan, buat datang ke studionya sahabat kita ini kita nggak punya waktu. Allah. Buat balas WA kita lama. Kayak abah saya pernah negor saya ketika beliau SMS saya lama balasnya karena saya lagi sibuk. Beliau bilang, kamu belum jadi siapa-siapa aja udah sibuk. Bagaimana kalau Allah angkat kamu jadi menteri? Kamu nggak punya waktu buat hidup kamu sendiri. Jadi saya belajar banyak dari Pak Sandiaga Uno, beliau selalu balas chatnya orang dan itu nggak sampai hitungan hari, hitungan jam kalau balas. Padahal urusan beliau juga nggak kalah sedikit, nggak kalah banyaknya daripada kita, lebih banyak bahkan. Tapi orang sampai matiin centang birunya supaya nggak kelihatan tenar, orang males balas chat, cepet sengaja di read dulu. Itu gimana kalau Allah angkat derajatnya dan itu dia nggak punya waktu lagi. Jadi itu hal yang sangat penting banget. Jadi kalau kita sukses itu bukan masalah banyak-banyakan mobil, tapi dia nggak punya waktu sama menikmati mobilnya. Bukan cuma soal gede-gedean rumah, tapi dia nggak punya waktu nikmatin rumah. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Punya banyak istri tapi dia nggak mampu. Istrinya men semua gitu. Jadi cakep tuh Bib. Bukan karena banyaknya outlet, tapi seberapa banyak manfaatnya kita. Ya, orang beriman itu adalah orang yang nggak silau ketika lihat orang yang bintangnya 4, lihat orang yang tasnya mewah, lihat orang yang mobilnya mewah, lihat orang jabatan tinggi, rumahnya bagus, dia biasa aja. Ciri-ciri kita udah selesai sama dunia adalah kita nggak mandang orang gara-gara begitu. Allah. Kalau kita lihat orang gara-gara mobilnya, kita sampai muji, kita mengkorupsi haknya Allah ya, karena cuma Allah yang boleh dipuji, bukan manusia. Mantap, sallallahu Muhammad. Nah gini, Pak, walaupun gerainya tadi Habib tidak ingin menyebutkan, di mana pertama Habib bikin gerai pertama glek, Bib. Terus modal awal glek tuh piro, Bib? How much, Bib, gitu? Jadi pertama kali cabangnya Glek itu di Pejaten. Pejaten Selatan. Oh, anak Selatan. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Jadi itu dekat sama kantor almarhum Abah. Baik. Jadi Abah tuh termasuk orang yang gak terlalu kasih persetujuan buat aneh tuh bisnis ya. Karena dari keluarga itu yang kampusnya tanda kutip paling munafik tuh aneh. Dari Jogja, dari UGM. UGM, Bib. Ya. Nah, beliau pengen aneh tuh jadi kerja atau ngelamar di korporasi segala macam. Nah, satu waktu sebelum beliau meninggal, beliau lihat videonya Glek di review sama Pak Sandi waktu itu. Baik. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau tuh ternyata main ke outletnya Glek yang pertama di Pejaten. Jadi setelah beliau meninggal, sekretarisnya baru ngomong nih bahwa beliau duduk berdiri depan outletnya Glek dan beliau ngusap pundak saya, Abah bangga sama kamu gitu. Jadi pertama kalinya tuh beliau muji. Allah. Sepanjang 10 tahun ya, 9 tahun ya punya bisnis, baru pertama kalinya tuh beliau muji dan akhirnya pujian terakhir. Oke, berarti ini, nah bicara itu berarti kan ridhonya Abah nih, Bib ya? Iya. Berarti Habib sukses nih biar sahabat A1 tahu amalan gacoannya tuh apa, Bib? Gacoannya ini kira-kira orang, oh Habib sukses tuh karena ini nih. Bukan karena proses tadi bikin gelaknya, semua orang bisa bikin kopi gitu, Bib ya? Jadi sukses parameternya sebenarnya bukan banyak-banyakan mengumpulkan sesuatu ya. Tapi sukses buat Aneh adalah ketika banyak-banyakan itu Aneh udah nggak pandang lagi. Kita udah nggak mandang lagi nilai yang banyak itu. Baik. Jadi bukan mengumpulkan, tapi menganggap yang mengumpulkan itu nggak ada artinya. Oke. Nah, jadi Aneh nggak bilang sukses dalam artian mengumpulkan, cuman bagiannya yang paling penting itu adalah kita punya manfaat buat orang. Dan amalan gacoannya adalah perbaikin hubungan kita sama Allah. Makanya jangan mimpi kita bisa bangun bisnis atau bangun keluarga kalau bangun subuh aja kita nggak bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan mimpi kita bisa punya hubungan yang baik, mengentertain orang kalau hubungan sama orang tua kita nggak baik. Jangan mimpi juga kita bisa punya bisnis yang konsisten kalau kita nggak bisa konsisten buat sholat tepat waktu, buat ngaji minimal selembar sehari, buat punya waktu buat orang-orang atau guru-guru kita. Jadi terlalu tinggi kita bicara bisnis, dari mana modalnya, dari mana sumber bisnisnya, terlalu sepele. Kalau bisnis itu soal itu selalu sepele gitu.
Iya, ini jadi sebenarnya Habib mestinya ada di untayan hikmah. Karena kisahnya hikmah semua. Kalau kamu pengen berhasil, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Gimana pengen berhasil kalau sholat subuh aja kesiangan? Allah. Jadi poinnya sholat di awal waktu ya, Bib? Sebenarnya bukan di awal waktu. Takutnya kalau di awal waktu jadi SOP. Iya, Itu iya. juga tipis jadinya. Guruannya Kiai Lukman bilang sholat di awal waktu itu bagus. Itu melatih kedisiplinan. Guruannya yang lain Habib Mustafa bin Sa'ad, sholat memang bagus di awal waktu, cuman paling bagus adalah hati kita benar-benar pengen sholat, bukan karena gak enak diajakin, mumpung masih wudhu nih, mumpung ada musola nih, jangan begitu. Sholat itu karena rindu. Allah. Sholat itu karena rindu. Karena rindu. Mencintai itu karena rindu, pengen ketemu, bukan gara-gara aji mumpung. Ini mumpung lagi di masjid nih sekalian, mumpung lagi wudhu nih. Ya akhirnya sisi SOP doang kita lakukan, ritual fisik doang kita lakukan. Tapi bukan heart-nya tadi, Bib. Bukan artinya. Oke. Sekarang ini jawaban untayannya luar biasa. Apa yang membelatar belakangi Habib untuk membuka minuman kekinian, Bib? Padahal Habib ilmunya, agamanya dalam nih. Kalau saya bilang anak orang makrifat, orang torekoh sebenarnya. Apa yang Bib, kok bikin minuman kekinian kan gitu? Yang Jadi, memang minuman anak muda. sejatinya glek itu DNA-nya bukan minuman. Oke. DNA-nya itu adalah sedekah. Jadi ngajak generasi yang kalau sedekah dia mesti menyisihkan kantong yang lain. Maka dengan glek, mereka dengan beli produknya glek sekaligus mereka sedekah dengan satu kantong yang sama. Oke. Sedekahnya dapat, minumannya dapat. Minumannya dapat, sedekah dapat, minumannya dapat. Jadi DNA itu sebenarnya kita nggak bersaing dengan minuman yang lazim sekarang. Kita bukan minuman. DNA kita adalah sedekah yang bentuknya minuman. Ini produk sedekah yang Yang bentuknya minuman. Nah, itu pertama dan satu-satunya kita main di laci baru ya, kita main di top of mind-nya orang yang lain. Orang sedekah harus keluar uang, harus ngapain, ini Sudah masuk ke dalam sedekah. sudah sedekah. Aduh, Yang Masya kedua, Rambut dasar saya gondrong juga lama-lama nih. Banyak terkoreksi sama Habib. Nah, saya pernah dengar nih, Bib. Saya baca artikel. Sebelum Habib jalanin glek, Habib pernah tersangkut hutang 1,4 miliar. Bagaimana cara menyelesaikannya tuh, Habib? waktu sama orang tua saya dipanggil sampai saya pernah, emang perlunya apa sih, tinggal transfer doang sampai segitunya, sombongnya saya sebagai anak, sombongnya sebagai manusia. Dan menghadapi momen begitu, satu waktu dari 2011 sampai 2016 itu bisnis saya selalu Gagal. selalu profit ya sebenarnya. Oh, profit. Besar. Oke. Salam. Tapi ketika 2017 itu anjlok, Innalillah. dan gara-gara saya bisnis, saya punya hubungan yang kurang baik sama orang tua saya karena belagunya saya ngerasa memilikinya, ngerasa bisa segala-galanya. Terus ada temennya datang, ada saudaranya datang ke ruangannya, itu saya disuruh keluar sama beliau, terus disuruh masuk lagi gara-gara dia tahu saudaranya mau minta uang dan dia nggak punya uang gitu. Nah, saya bilang sama Abah, kenapa nggak ditolak aja sih Bang, orangnya kalau emang Abah nggak punya uang. Nah, Abah selalu bilang jangan pernah nolak orang yang datang ke kamu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dia manusia atau malaikat Jibril yang datang. Jadi jangan, kalau kita kecewakan orangnya itu biasa, cuma jangan sampai kita kecewakan zat yang nyuruh dia datang.